Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semua, perkenalkan saya Dia Dwi Santri SPD MPD dari Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Adik-adik semua, hari ini kita akan mempelajari tentang materi tabel kebenaran. Materi tabel kebenaran merupakan salah satu materi yang ada pada mata kuliah pengantar dasar matematika. Sebelum kita mempelajari materi tabel kebenaran lebih lanjut, adapun kompetensi yang harus dicapai. Yang pertama, mahasiswa mampu merancang nilai kebenaran dari kalimat majemuk. Yang kedua, mahasiswa mampu merumuskan negasi dari kalimat majemuk. Perlu sama-sama kita ketahui pentingnya belajar tabel kebenaran. Yang pertama, menunjukkan kemungkinan nilai benar atau salah dari proporsi majemuk. Yang kedua, digunakan untuk menguji kebenaran dalam logika formal. Yang ketiga, diterapkan dalam desain rangkaian digital, pemrograman hingga kecerdasan buatan. Yang keempat, melatih kemampuan berpikir logis, sistematis, dan kritis. Konsep dasar dan prasyarat. Adapun konsep dasar dan prasyarat yang harus kita pahami sebelum kita mempelajari materi nilai kebenaran. Yang pertama, proposisi. Proposisi adalah kalimat deklaratif yang bernilai benar atau salah. Contoh, langit biru. Yang kedua, operator logika dasar. Operator logika dasar terdiri dari 3 macam. Yang pertama, dan, atau, dan tidak. Dan benar hanya jika semua proposisi benar, atau salah hanya jika semua proposisi salah. Tidak merupakan kebalikan nilai dari proposisi. Adik-adik sekalian, mari kita perhatikan gambar berikut ini. Gambar ini merupakan gambar 2 orang anak yang sedang ingin pergi ke sekolah dan terkena hujan. Dari pernyataan tersebut, kita misalkan proposisi P itu di luar hujan. Nilai P bernilai benar jika terjadi hujan. Nah, selanjutnya, bagaimana jika kedua anak tersebut tidak terkena hujan? Maka P proposisi di luar hujan akan bernilai salah. Maka, berdasarkan pernyataan sebelumnya, dapat kita ambil kesimpulan bahwa tabel kebenaran adalah tabel yang digunakan dalam logika untuk menunjukkan nilai kebenaran dari suatu ekspresi logika. Berdasarkan semua kemungkinan kombinasi nilai kebenaran dari variabel-variabel yang terlibat. Langkah tabel kebenaran. Langkah-langkah penggunaan tabel kebenaran yaitu untuk melakukan penarikan kesimpulan atau pembuktian logika proposisi dijelaskan sebagai berikut. Langkah pertama, jika ekspresi logika masih berupa kalimat logika, maka tentukan kalimat-kalimat atomiknya dan ubahlah kalimat tersebut menjadi simbol atau variabel. Langkah kedua, tentukan perangkai atau operator logika yang terdapat pada ekspresi logika tersebut. Langkah ketiga, hitung jumlah variabel yang terbentuk dari ekspresi logika tersebut. Angka ini digunakan untuk menentukan jumlah value atau nilai yang akan digunakan. Jika variabel berjumlah lebih dari 1, maka penentuan nilai variabel mengacu pada 2 pangkat n, di mana n adalah jumlah dari variabel. Langkah keempat, uraikan nilai setiap variabel termasuk literal dari variabel yang akan digunakan dalam rangkaian kalimat logika, dalam kurung negasi atau bukan negasi. Langkah terakhir, operasikan operan atau variabel dan operator perangkai logika secara tepat dan lengkap. Kita akan berkenalan dengan operator dasar dalam tabel. Yang pertama, konjungsi atau N. P
dan Q bernilai benar jika P dan Q keduanya benar. Lihat tabel berikut. Nilai P benar-benar salah-salah. Q benar-salah, benar-salah. Maka ekspresi untuk P dan Q itu akan bernilai benar, salah, salah, dan salah. Disjunksi atau OR, P atau Q bernilai salah jika P dan Q keduanya salah. Perhatikan tabel berikut. Nilai P benar, nilai Q benar, maka nilai P atau Q benar. Nilai P benar, Q salah, maka P atau Q bernilai benar. Nilai P salah, nilai Q benar, maka P atau Q bernilai benar. Sedangkan untuk P salah, Q salah, maka bernilai salah. Yang ketiga, negasi atau not. Negasi P bernilai kebalikan dari P. Perhatikan tabel berikut. Nilai P benar, maka negasi P salah. Nilai P salah, maka negasi P bernilai benar. Operator kompleks. Yang pertama, implikasi atau jika maka. Jika P maka Q bernilai salah, hanya jika P benar dan Q salah. Perhatikan tabel berikut. Jika P benar, Q salah, jika P maka Q bernilai benar. P benar, Q salah, jika P maka Q salah. P salah, Q benar, jika P maka Q benar. P salah, Q salah, jika P maka Q akan bernilai benar. Yang kedua, P jika dan hanya jika Q bernilai salah, hanya jika P benar dan Q salah. P jika dan hanya jika Q bernilai benar, jika P dan Q memiliki nilai yang sama. Perhatikan tabel berikut. P benar, Q benar. P jika dan hanya jika Q bernilai benar. P benar, Q salah. P jika dan hanya jika Q bernilai salah. P salah, Q benar. P jika dan hanya jika Q memiliki nilai salah. P salah, Q salah. P jika dan hanya jika Q bernilai benar. Mari kita lihat contoh tabel kebenaran. Ekspresi logika, jika Malang terletak di Jawa Timur dan UMM berlokasi di Malang, maka di Malang terdapat banyak mahasiswa atau Malang tidak terdapat banyak mahasiswa. Soal, buatlah tabel kebenaran untuk ekspresi logika di atas. Berdasarkan soal di atas, mari kita selesaikan dengan menggunakan langkah tabel kebenaran. Langkah pertama, ubah ekspresi logika tersebut dari kalimat proposisi menjadi variabel logika proposisi sebagai berikut. Proposisi A, Malang terletak di Jawa Timur. Proposisi B, UMM berlokasi di Malang. Proposisi C, di Malang terdapat banyak mahasiswa. Adapun kalimat di Malang tidak terdapat banyak mahasiswa adalah bentuk negasi dari variabel C. Langkah kedua, periksa dan cermati perangkai atau operator yang digunakan dalam kalimat proposisi tersebut sehingga membentuk ekspresi logika dalam bentuk simbol sebagai berikut. Jika maka adalah perangkai implikasi dengan simbol tanda panah dan adalah perangkai konjungsi dengan simbol V yang menghadap ke atas atau adalah perangkai disjunksi dengan simbol berbentuk huruf V. Tidak adalah perangkai negasi dengan simbol tanda kurang berbentuk keriting. Sehingga jika dirangkai membentuk jika A dan B, maka C atau negasi C. Selanjutnya, langkah 3, periksa jumlah variabel dalam kalimat proposisi. Berdasarkan langkah 1, terdapat 3 variabel dalam kalimat tersebut, yakni proposisi A, proposisi B, dan proposisi C, sehingga jumlah nilai
yang nantinya akan direpresentasikan dalam bentuk baris pada tabel kebenaran adalah 2 × 3 sama dengan 8. Langkah keempat, uraikan nilai dari setiap variabel dalam bentuk tabel. Perhatikan pola nilai yang diberikan pada setiap variabel didasarkan pada pola pasangan bilangan binar, ditandai warna kuning pada tabel. Penentuan nilai dapat dilihat seperti pada tabel kebenaran di bawah ini. Tabel A bernilai true, 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 false, 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 false. Tabel B, true, true, false, false, true, true, false, false. Tabel C, true, false, true, false, true, false, dan true, false. Negasi C, false, true, false, true, false, true, false, true. Nilai dari negasi C merupakan kebalikan dari nilai C. Langkah kelima, mulai operasikan operan dan operator yang telah dijabarkan melalui ekspresi logika di atas. Sebaiknya dilakukan secara runtut dan dimulai dari sisi kiri ekspresi logika. Detail langkah dapat dilihat pada tabel kebenaran di bawah ini. Tabel ini terdiri dari 7 kolom, di mana kolom ke-7 merupakan hasil dari ekspresi dari soal yang telah diberikan, di mana hasilnya jika A dan B, maka C atau negasi C itu akan bernilai true, 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 true. Selanjutnya, perhatikan secara seksama. Kolom kelima merupakan ekspresi pertama yang diselesaikan. Selanjutnya, ekspresi kedua pada kolom ke-6 dan terakhir pada kolom ke-7 merupakan ekspresi terakhir sekaligus hasil yang diperoleh dari ekspresi logika jika A dan B maka C atau negasi C. Proses penyelesaian menggunakan tabel kebenaran juga merujuk pada hierarki dan pengelompokan berdasarkan tanda kurung pada ekspresi tersebut. Tabel kebenaran dalam logika matematika juga dapat diaplikasikan pada pernyataan-pernyataan dalam Islam. Sebagai contoh, pernyataan P beriman, pernyataan Q beramal soleh, P dan Q beriman dan beramal soleh. Pernyataan P benar, pernyataan Q benar, maka pernyataan P dan Q bernilai benar. Pernyataan P benar, pernyataan Q salah, maka P dan Q bernilai salah. Pernyataan P salah, pernyataan Q benar, maka pernyataan P dan Q bernilai salah. Pernyataan P salah, pernyataan Q salah, maka pernyataan P dan Q bernilai salah. Oleh karena itu, sebagai orang yang beragama Islam, kita harus memiliki iman dan tetap beramal saleh, sehingga akan menuju jalan kebenaran. Selanjutnya, mari kita perhatikan tugas kelompok berikut ini. Negasi P atau Q, jika dan hanya jika negasi P dan negasi Q. Diskusikan hubungan dengan hukum De Morgan dan tentukan jenis pernyataannya. Selesai sudah materi kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di lain pertemuan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.